Subaru itu protagonis paling menyebalkan. Kalimat seperti ini hampir pasti pernah kalian temukan jika membaca komentar tentang anime Re:Zero. Sejak musim pertamanya tayang pada tahun 2016, Natsuki Subaru menjadi salah satu karakter utama yang paling kontroversial dalam dunia anime. Ada yang menyebutnya pengecut, ada yang mengatakan ia terlalu emosional, bahkan tidak sedikit yang menganggap ia tidak pantas menjadi tokoh utama sebuah anime isekai. Yang menarik, kebencian terhadap Subaru tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah cerita berkembang dan karakternya mengalami perubahan yang sangat besar, masih ada penonton yang tetap berpegang pada kesan pertama mereka. Seolah apapun yang dilakukan Subaru setelahnya tidak cukup untuk mengubah penilaian itu. Pertanyaannya, mengapa? Apakah Subaru memang karakter yang ditulis dengan buruk? Ataukah sebenarnya kita sebagai penonton memiliki ekspektasi yang keliru sejak awal? Hari ini kita tidak akan membahas siapa karakter terkuat di Re:Zero. Kita juga tidak akan membahas teori atau peringkat karakter. Kali ini kita akan mencoba melihat Subaru sebagai manusia biasa, bukan sebagai tokoh anime, bukan sebagai protagonis isekai, tetapi sebagai seseorang yang tiba-tiba kehilangan seluruh dunia yang ia kenal. Dan mungkin setelah video ini selesai, kalian akan memandang Subaru dengan cara yang berbeda. Mari kita mulai dari sebuah fakta sederhana. Ketika seseorang mendengar kata isekai, apa yang biasanya muncul di kepalanya? Seorang remaja yang dipindahkan ke dunia lain, tak lama kemudian ia memperoleh kekuatan luar biasa. Semua masalah bisa diselesaikan dengan kemampuan spesial. Ia menjadi pahlawan yang dikagumi banyak orang. Formula ini begitu sering digunakan hingga menjadi standar tidak tertulis bagi banyak penonton. Tanpa sadar, kita membawa standar itu saat mulai menonton Re:Zero. Masalahnya, Re:Zero sejak awal tidak pernah ingin menjadi cerita seperti itu. Anime ini sengaja mengajak penonton masuk ke dunia isekai, lalu menghancurkan semua harapan yang biasanya kita miliki terhadap genre tersebut. Subaru memang dipindahkan ke dunia lain, namun setelah itu, tidak ada pedang legendaris, tidak ada kekuatan sihir yang hebat, tidak ada status layar permainan, tidak ada kemampuan bertarung, bahkan uang pun tidak punya. Yang ia miliki hanyalah pakaian yang sedang dikenakannya saat keluar dari konbini atau minimarket. Bayangkan, kalian berada di posisi yang sama. Dalam hitungan detik, semua yang kalian kenal menghilang. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada internet, tidak ada polisi, dan tidak ada rumah. Tidak ada tempat untuk kembali. Sebagian besar orang mungkin bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi anehnya, banyak penonton justru berharap Subaru langsung bertindak seperti seorang pahlawan. Disinilah letak kesalahpahaman pertama. Kita menilai Subaru berdasarkan apa yang kita inginkan dari seorang protagonis, bukan berdasarkan siapa dirinya. Padahal Subaru bukan mantan tentara, detektif, ilmuwan, atau atlet. Ia hanyalah seorang remaja yang sebelumnya hidup biasa di Jepang. Bayangkan, seseorang yang kemarin masih membeli mie instan, lalu hari ini harus menghadapi dunia yang dipenuhi monster, penyihir, pembunuh, dan politik kerajaan semacamnya. Jika kalian berada di posisi itu, apakah kalian benar-benar akan tetap tenang? Ataukah kalian akan panik seperti Subaru? Sebagian besar dari kita mungkin bahkan akan lebih buruk. Kita hanya merasa Subaru bodoh karena kita melihat cerita dari kursi penonton yang aman. Kita memiliki informasi yang Subaru tidak miliki. Kita tahu musik latarnya. Kita melihat ekspresi semua karakter. Kita bahkan bisa menebak siapa yang berbahaya hanya dari desain karakternya saja. Subaru tidak memiliki kemewahan itu. Setiap keputusan yang ia ambil dilakukan dengan informasi yang sangat terbatas. Dan setiap kesalahan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Ada satu hal yang sering dilupakan. Subaru tidak pernah meminta semua ini. Ia tidak pernah berdoa agar dipindahkan ke dunia lain. Ia tidak pernah bermimpi menjadi pahlawan. Semuanya terjadi begitu saja. Bayangkan seseorang mendorong kalian ke tengah laut. Lalu orang-orang di tepi pantai mulai berteriak. Kenapa? Kamu tidak langsung bisa berenang. Terdengar tidak adil, bukan? Tetapi itulah yang sering dilakukan penonton terhadap Subaru.
Kita lupa bahwa ia masih berusaha memahami aturan dunia baru ketika kita sudah menuntutnya untuk menyelamatkan semua orang. Hal menarik lainnya adalah sifat Subaru sendiri. Ia banyak bicara, suka bercanda, kadang terlalu percaya diri, kadang bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Sebagian penonton menganggap sifat itu menjengkelkan. Namun, coba pikirkan dari sudut pandang yang lain. Bagaimana jika semua candaan itu hanyalah cara Subaru menyembunyikan rasa takut? Di kehidupan nyata, banyak orang melakukan hal yang sama. Ada yang terus tersenyum ketika sedang terpuruk, ada yang terus bercanda agar orang lain tidak menyadari bahwa dirinya sedang hancur, ada yang berbicara tanpa henti karena takut jika suasana menjadi sunyi, pikirannya sendiri akan menghantuinya. Subaru bukan orang yang tidak takut. Ia justru sangat takut. Tetapi ia memilih menutupi rasa takut itu dengan kepribadian yang berisik. Ironisnya, topeng itulah yang membuat banyak orang salah memahami dirinya. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Mengapa Subaru terlihat begitu emosional? Jawabannya sederhana, karena ia masih manusia. Kita hidup di zaman ketika banyak protagonis anime digambarkan selalu tenang. Mereka menghadapi kematian tanpa berkedip, mengalahkan musuh tanpa ragu, menyusun strategi sempurna dalam hitungan detik. Akibatnya, ketika muncul karakter seperti Subaru yang menangis, gemetar, panik, dan berteriak, banyak penonton menganggapnya lemah. Padahal, reaksi Subaru jauh lebih mendekati reaksi manusia sungguhan. Jika seseorang benar-benar melihat orang di depannya meninggal secara tragis, apakah ia akan tetap tenang? Jika seseorang benar-benar kehilangan semua yang ia miliki dalam satu hari, apakah ia masih sempat berbicara dengan suara gagah seperti tokoh aksi? Kemungkinan besar, tidak. Justru, kepanikan Subaru membuat dunia ReZero terasa hidup. Rasa takutnya bukanlah kelemahan penulisan. Rasa takut itu adalah fondasi dari seluruh perkembangan karakternya. Karena keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian berarti tetap melangkah walaupun rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan disitulah perjalanan Subaru sebenarnya baru dimulai. Apa yang membuatnya begitu berbeda dari protagonis isekai lainnya? Mengapa setiap langkah maju yang ia ambil terasa begitu menyakitkan? Jawabannya ada pada satu kemampuan yang sekilas seperti anugerah, tetapi sebenarnya merupakan kutukan paling mengerikan yang pernah dimiliki seorang protagonis anime. Sebagian orang mungkin akan langsung menjawab retard by death. Kemampuannya membuat Subaru kembali ke titik waktu tertentu setiap kali ia meninggal. Di atas kertas, kemampuan ini terdengar seperti kekuatan paling hebat. Jika gagal, tinggal ulangi. Jika membuat kesalahan, tinggal mulai lagi. Jika seseorang mati, cukup cari cara agar hal itu tidak terjadi pada putaran berikutnya. Banyak penonton berhenti berpikir sampai di sana. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Padahal mereka lupa memikirkan harga yang harus dibayar. Bayangkan, kalian sedang bermain game nih, karakter kalian mati. Kalian menekan tombol load save, lalu permainan kembali seperti semula. Tidak ada rasa sakit, tidak ada trauma, tidak ada bekas luka. Sekarang, bayangkan hal yang sama terjadi di dunia nyata. Kalian benar-benar merasakan ketakutan, merasakan rasa sakit, kehilangan napas, lalu semuanya kembali seperti semula. Dunia memang kembali, tetapi ingatan kalian tidak. Inilah perbedaan terbesar antara permainan dan kehidupan Subaru. Yang kembali hanyalah waktu. Pikiran Subaru tetap membawa semua pengalaman buruk yang telah ia lalui. Setiap kematian meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi ada luka di dalam pikirannya. Dan luka seperti itu jauh lebih sulit disembuhkan. Ada alasan mengapa banyak orang menganggap ReZero berbeda dari anime isekai lainnya. Sebagian besar cerita isekai memberi hadiah kepada tokoh utama. ReZero justru memberi hukuman. Hukuman. Kemampuan Subaru bukanlah alat untuk menang dengan mudah. Kemampuan itu memaksanya belajar melalui kegagalan yang sangat menyedihkan. Ia tidak bisa mengulang waktu tanpa konsekuensi. Setiap keberhasilan yang akhirnya kita lihat di layar dibangun di atas kegagalan yang tidak pernah dilihat oleh karakter lain. Bayangkan, ada sebuah jembatan yang akhirnya berhasil dibangun nih. Semua orang memuji hasil akhirnya. Namun, tidak ada yang tahu berapa kali jembatan itu runtuh selama proses pembangunan. Subaru adalah orang yang menyaksikan setiap keruntuhan itu. Tetapi hanya dia seorang diri yang mengingat semuanya.
Hal lain yang membuat penderitaan Subaru begitu berat adalah kesendiriannya. Coba pikirkan sejenak, jika kalian mengalami sesuatu yang sangat mengerikan, apa yang biasanya kalian lakukan? Sebagian besar orang pasti akan mencari seseorang untuk bercerita. Misalnya orang tua, sahabat, pasangan, atau siapapun yang bisa dipercaya. Dengan berbicara, beban terasa sedikit lebih ringan. Subaru tidak memiliki kemewahan itu. Ia memikul seluruh ingatan buruk seorang diri. Bayangkan, mengetahui bahwa seseorang akan mengalami nasib tragis, tetapi kalian tidak bisa menjelaskan bagaimana kalian mengetahuinya. Bayangkan, harus berpura-pura tersenyum kepada orang yang dalam ingatan kalian pernah meninggal di depan kalian. Bagi orang lain, itu adalah hari yang biasa. Bagi Subaru, itu adalah hari yang sudah ia jalani berkali-kali. Setiap percakapan yang terdengar normal bagi karakter lain bisa menjadi pengingat akan pengalaman yang sangat menyakitkan. Karena itulah, terkadang respon Subaru terlihat berlebihan. Sebenarnya bukan situasi saat ini yang membuatnya bereaksi seperti itu, melainkan semua pengalaman sebelumnya yang masih menghantuinya. Disinilah banyak penonton melakukan kesalahan. Mereka menilai Subaru berdasarkan satu putaran waktu, padahal Subaru hidup melalui banyak putaran yang hanya diketahui olehnya. Misalnya ketika ia terlihat terlalu protektif terhadap seseorang, penonton mungkin berpikir, kenapa reaksinya berlebihan? Padahal dalam ingatan Subaru, orang itu mungkin pernah mengalami nasib yang sangat tragis. Penonton tidak melihat semua beban itu, tetapi Subaru merasakannya setiap saat. Ini membuat kita menyadari satu hal yang menarik. Re:Zero tidak hanya bercerita tentang mengubah masa depan. Anime ini juga bercerita tentang bagaimana kenangan dapat menjadi beban yang sangat berat. Ada satu kalimat yang sering muncul ketika membahas Subaru. Kalau aku jadi Subaru, aku pasti bisa lebih baik. Kalimat itu terdengar meyakinkan, tetapi benarkah demikian? Bayangkan, kalian harus terus mengambil keputusan tanpa mengetahui mana yang benar. Satu pilihan bisa menyelamatkan seseorang, pilihan lain bisa menyebabkan bencana. Tidak ada petunjuk, tidak ada peta, tidak ada orang yang bisa memastikan keputusan kalian benar. Dalam kondisi seperti itu, siapapun pasti akan melakukan kesalahan. Dan Subaru memang melakukan banyak kesalahan. Namun, justru dari situlah perkembangan karakternya dimulai. Dia belajar, dia gagal, dan mencoba lagi. Bukan karena ia tidak pernah takut, melainkan karena ia tidak memiliki pilihan lain selain terus maju. Setelah membahas mengapa Return by Death lebih menyerupai kutukan daripada hadiah, sekarang kita masuk ke alasan kedua mengapa Subaru begitu sering disalahpahami. Banyak komentar di internet menyebut Subaru egois, sebagian menyebutnya keras kepala, sebagian lagi bahkan mengatakan bahwa hampir semua masalah dalam Re:Zero muncul karena kebodohan Subaru sendiri. Kalimat-kalimat seperti ini memang terdengar masuk akal jika kita hanya melihat permukaannya saja. Namun, apakah benar sesederhana itu? Mari kita melihat Subaru bukan dari hasil tindakannya, melainkan dari cara pikirnya. Salah satu kelemahan terbesar Subaru adalah ia selalu merasa bahwa semuanya adalah tanggung jawabnya. Sekilas, sifat ini terdengar seperti kualitas seorang pahlawan. Tetapi, jika dilihat secara berlebihan, sifat tersebut justru berubah menjadi racun. Setiap kali seseorang terluka, Subaru menyalahkan dirinya sendiri. Setiap kali sebuah rencana gagal, ia merasa dirinya lah penyebabnya. Setiap kali seseorang meninggal, ia berpikir bahwa ia bisa mencegah semuanya jika bertindak lebih cepat. Masalahnya, tidak ada manusia yang mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Bayangkan, kalian menjadi satu-satunya orang yang mengingat semua kegagalan di masa lalu. Lambat laun, kalian akan mulai percaya bahwa setiap tragedi adalah kesalahan kalian. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Subaru terjebak dalam pola pikir yang sangat berbahaya. Ia tidak hanya ingin menyelamatkan orang lain, ia mulai merasa bahwa ia harus menyelamatkan semua orang. Dan ketika hal itu gagal, ia menghukum dirinya sendiri lebih keras daripada siapapun. Disinilah kita mulai memahami mengapa Subaru sering terlihat gegabah. Ia tidak bertindak karena percaya diri, ia bertindak karena takut terlambat. Bagi penonton, dunia Re:Zero berjalan sekali. Bagi Subaru, dunia itu telah berulang berkali-kali. Ia tahu bahwa menunggu terlalu lama bisa berakhir dengan tragedi. Akibatnya, ia sering mengambil keputusan sebelum sempat memikirkan semua resikonya.
Jika kita hanya melihat satu putaran waktu, Subaru tampak ceroboh. Namun jika kita mengingat semua pengalaman yang ia bawa, tindakannya menjadi jauh lebih mudah dipahami. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh penonton. Subaru bukan ahli strategi. Ia bukanlah jenderal perang. Ia tidak pernah dilatih menghadapi situasi hidup dan mati. Jadi, ketika ia membuat kesalahan, sebenarnya ia sedang melakukan sesuatu yang sangat manusiawi. Coba pikirkan kehidupan kita sendiri. Berapa kali kita membuat keputusan yang ternyata salah? Berapa kali kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi? Bedanya, kita hanya mengalaminya sekali. Subaru harus mengalaminya berkali-kali. Kesalahan yang sama, penyesalan yang sama, rasa bersalah yang sama, semuanya terus menumpuk. Inilah mengapa perkembangan Subaru terasa berbeda dari protagonis anime pada umumnya. Sebagian besar tokoh utama menjadi kuat karena latihan, Subaru menjadi kuat karena penderitaan. Ia belajar bukan dari kemenangan, melainkan dari kegagalan. Setiap kali ia jatuh, ia memperoleh satu pelajaran baru. Setiap kali ia kehilangan seseorang, ia memahami dunia sedikit lebih baik. Namun harga dari pelajaran itu sangat mahal. Tidak ada guru yang mengajarinya. Tidak ada buku yang memberinya jawaban. Yang mengajarinya hanyalah rasa sakit. Lalu muncullah pertanyaan lain. Kalau Subaru sudah tahu apa yang akan terjadi, kenapa ia masih sering gagal? Jawabannya sederhana. Mengetahui masa depan bukan berarti mampu mengubahnya. Misalnya nih, kalian mengetahui bahwa besok akan terjadi kecelakaan. Apakah informasi itu otomatis membuat kalian mampu menghentikannya? Belum tentu. Kalian tetap membutuhkan kekuatan. Kalian membutuhkan bantuan. Kalian membutuhkan waktu. Dan yang paling penting, kalian membutuhkan kepercayaan dari orang lain. Masalah terbesar Subaru adalah tidak semua orang percaya padanya. Bagaimana mungkin mereka percaya pada seseorang yang tidak bisa menjelaskan dari mana ia memperoleh informasi itu? Dan disinilah Return by Death menjadi ironi. Kemampuan yang seharusnya menjadi senjata justru sering membuat Subaru tampak seperti orang yang bertindak tanpa alasan. Hal lain yang membuat Subaru sering diyakini adalah caranya yang mengekspresikan emosi. Ia menangis, berteriak, marah, putus asa. Sebagian penonton menganggap semua itu memalukan. Namun mari kita balik pertanyaannya. Jika seseorang melihat orang-orang yang ia sayangi meninggal berkali-kali, lalu tetap tersenyum tanpa menunjukkan emosi sedikit pun, apakah itu lebih realistis? Atau justru lebih mengkhawatirkan? Re:Zero tidak mencoba menciptakan pahlawan tanpa rasa takut. Anime ini menunjukkan bagaimana seseorang perlahan hancur lalu mencoba berdiri kembali. Itulah sebabnya Subaru terasa begitu manusiawi. Ia bukan lambang kesempurnaan, ia adalah lambang ketahanan. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tetapi karena ia selalu berusaha bangkit. Bahkan ketika dirinya sendiri sudah tidak yakin, masih mampu melangkah. Dan justru pada titik inilah perjalanan Subaru memasuki fase yang paling penting. Karena untuk pertama kalinya, musuh terbesar yang harus ia hadapi bukan lagi monster penyihir ataupun kutukan. Musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Jika kita diminta menyebutkan musuh-musuh Subaru di Re:Zero, mungkin yang pertama terlintas di pikiran adalah para penyihir, para pembunuh atau monster yang berkeliaran di dunia tersebut. Mereka memang sangat berbahaya. Mereka memang berkali-kali merenggut nyawa Subaru. Namun, semakin jauh cerita Re:Zero berkembang, semakin jelas bahwa lawan terberat Subaru bukanlah mereka. Musuh terbesar Subaru adalah dirinya sendiri. Kalimat ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi jika kita melihat perjalanan Subaru sejak awal, hampir semua konflik terbesarnya berawal dari satu hal, yaitu cara ia memandang dirinya sendiri. Sebelum dipindahkan ke dunia lain, Subaru bukanlah sosok yang percaya diri seperti yang sering ia tunjukkan. Di balik semua candaan dan tingkah konyolnya, ia menyimpan rasa rendah diri yang sangat besar. Ia merasa dirinya tidak istimewa. Ia merasa tidak mampu memenuhi harapan. Ia takut dibandingkan dengan orang lain. Perasaan itu tidak menghilang ketika ia memasuki dunia baru. Justru dunia baru memperbesar sebuah kelemahan yang selama ini ia sembunyikan. Di dunia asalnya, Subaru masih menghindari masalah. Di dunia Re:Zero, ia dipaksa menghadapinya. Inilah yang membuat banyak keputusan Subaru terlihat emosional. Ia sangat ingin diakui. Ia sangat ingin membuktikan bahwa dirinya berguna.
Ia ingin menjadi seseorang yang pantas berada di sisi orang yang ia sayangi. Keinginan itu terdengar mulia, tetapi ketika berubah menjadi obsesi, hasilnya justru menyakitkan. Subaru mulai percaya bahwa nilai dirinya hanya ditentukan oleh seberapa banyak orang yang bisa ia selamatkan. Jika gagal menyelamatkan satu orang saja, ia menganggap dirinya tidak berguna. Padahal manusia bukan mesin. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan semua orang. Bayangkan, kalian membawa sebuah ransel. Awalnya hanya berisi satu batu, masih ringan. Lalu setiap kegagalan menambahkan satu batu lagi. Setiap penyesalan menambah batu berikutnya. Setiap kematian yang kalian saksikan menambah beban baru. Hari demi hari, ransel itu menjadi semakin berat. Orang lain melihat kalian masih berjalan, tetapi mereka tidak tahu apa yang kalian bawa. Begitulah kondisi Subaru. Orang-orang di sekitarnya hanya melihat seorang pemuda yang terkadang bertindak aneh. Mereka tidak melihat ratusan rasa bersalah yang ia simpan seorang diri. Ada alasan mengapa Subaru beberapa kali hampir menyerah. Bukan karena ia lemah, melainkan karena siapapun memiliki batas. Kita sering memuji orang yang tidak pernah menyerah, namun kita lupa bahwa orang yang hampir menyerah lalu bangkit kembali seringkali membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Subaru bukan seseorang yang tidak mengenal keputusasaan. Ia mengenal keputusasaan dengan sangat baik. Ia hanya menolak membiarkan keputusasaan menjadi akhir dari ceritanya. Salah satu hal yang membuat Subaru berkembang adalah kenyataan bahwa ia pernah belajar menerima bantuan. Pada awal cerita, ia sering mencoba memikul semuanya sendirian. Ia merasa hanya dirinya yang bisa memperbaiki keadaan. Semakin ia berpikir seperti itu, semakin besar pula beban yang ia rasakan. Tetapi kemudian, ia mulai memahami sesuatu. Menjadi kuat bukan berarti melakukan semuanya sendirian. Justru mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan dalam bentuk keberanian. Pelajaran ini terdengar sederhana, namun bagi Subaru, pelajaran itu membutuhkan penderitaan yang sangat panjang. Jika diperhatikan, perkembangan Subaru tidak ditunjukkan melalui bertambahnya kekuatan fisik. Dia memang belajar, ia menjadi lebih tenang dan menjadi lebih berhati-hati. Namun perubahan terbesar terjadi pada cara berpikirnya. Dulu ia ingin menjadi pahlawan yang menyelesaikan semuanya seorang diri. Sekarang ia mulai memahami arti mempercayai orang lain. Dulu ia selalu ingin membuktikan dirinya, dan sekarang ia mulai belajar menerima bahwa dirinya memiliki keterbatasan. Perubahan seperti inilah yang sering luput dari perhatian penonton. Karena perubahan mental tidak semencolok jurus baru atau kekuatan baru, tetapi justru perubahan itu yang membuat Subaru menjadi karakter yang terus berkembang. Mungkin inilah alasan mengapa ReZero terasa berbeda dibanding banyak anime lainnya. Pertarungan terpentingnya bukanlah ketika pedang saling beradu, bukan pula ketika sihir menghancurkan kota. Pertarungan terpenting selalu terjadi di dalam hati Subaru. Setiap kali ia berhasil mengalahkan rasa putus asa, ia sebenarnya telah memenangkan pertarungan yang jauh lebih sulit daripada mengalahkan musuh manapun. Dan dari sinilah kita mulai memahami inti dari karakter Subaru. Ia bukan tokoh utama yang ditakdirkan untuk menjadi pahlawan. Ia adalah manusia biasa yang dipaksa menghadapi keadaan luar biasa. Karena itulah, setiap langkah kecil yang berhasil ia ambil terasa begitu berharga. Sampai titik ini, kita sudah membahas banyak sisi gelap Subaru. Ia gegabah, emosional, keras kepala, ia dipenuhi rasa bersalah, dan ia berkali-kali melakukan kesalahan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa karakter dengan begitu banyak kekurangan justru dianggap sebagai salah satu protagonis terbaik oleh banyak penggemar ReZero? Jawabannya sederhana, karena Subaru tidak pernah berhenti berubah. Dalam banyak cerita, perkembangan karakter sering digambarkan dengan cara yang mudah dikenali. Tokoh utama mendapatkan guru baru, berlatih selama beberapa bulan, lalu muncul dengan kemampuan baru yang jauh lebih kuat. Penonton dapat langsung melihat perubahan itu, tetapi perkembangan Subaru berbeda. Yang berubah bukan terutama kekuatan fisiknya, yang berubah adalah cara ia memandang dirinya sendiri dan orang lain. Perubahan seperti ini jauh lebih sulit untuk dilihat, tetapi jauh lebih dekat dengan kehidupan nyata. Di dunia nyata,
kita jarang menjadi lebih kuat dalam semalam. Kita berubah sedikit demi sedikit melalui kegagalan, penyesalan, dan pengalaman. Dan itulah yang dialami Subaru. Subaru tidak belajar bahwa ia harus menjadi sempurna. Ia belajar bahwa tidak apa-apa menjadi manusia biasa. Pelajaran ini terdengar sederhana, tetapi bagi Subaru merupakan sesuatu yang sangat mahal. Sejak awal, ia merasa harus menjadi penyelamat. Ia merasa harus selalu berhasil. Ia merasa bahwa jika gagal, maka dirinya tidak berharga. Pola pikir seperti ini juga dimiliki banyak orang di dunia nyata. Ada orang yang merasa dirinya gagal hanya karena tidak memenuhi harapan keluarga. Ada yang merasa hidupnya tidak berarti karena karirnya tidak berjalan sesuai rencana. Ada pula yang terus membandingkan dirinya dengan orang lain hingga lupa melihat kemajuan yang sudah ia capai. Subaru menjadi cermin bagi semua perasaan itu. Karena itulah, sebagian penonton merasa sangat dekat dengannya, sementara sebagian yang lain justru merasa tidak nyaman. Mengapa tidak nyaman? Karena Subaru mengingatkan kita pada kelemahan yang sering ingin kita sembunyikan. Tidak ada yang ingin mengakui bahwa dirinya pernah egois. Tidak ada yang bangga mengingat saat dirinya panik atau mengambil keputusan buruk. Namun Re:Zero tidak menutupi sisi-sisi tersebut. Anime ini justru menaruh semuanya di depan mata penonton. Subaru menangis, Subaru gagal, Subaru malu, Subaru membuat kesalahan, dan kita dipaksa menyaksikan semuanya tanpa jalan pintas. Mungkin itulah sebabnya sebagian orang memilih membencinya. Lebih mudah mengatakan Subaru bodoh atau semacamnya, daripada bertanya, apakah aku juga pernah melakukan hal yang sama? Ada satu perbedaan penting antara Subaru dan banyak protagonis lain. Sebagian besar tokoh utama menginspirasi kita karena kesempurnaan mereka. Subaru menginspirasi karena ketidaksempurnaannya. Ia tidak menunjukkan bahwa manusia harus selalu kuat. Ia menunjukkan bahwa manusia tetap bisa melangkah meskipun sedang rapuh. Perbedaan ini sangat penting, karena dalam kehidupan nyata, kita lebih sering berada di posisi Subaru daripada di posisi pahlawan yang tidak pernah gagal. Kita membuat kesalahan, kita kehilangan kesempatan, kita menyesali keputusan yang pernah kita ambil, dan seringkali kita berharap bisa mengulangi waktu. Re:Zero mengambil perasaan itu, lalu mengubahnya menjadi inti dari seluruh ceritanya. Return by Death memang memungkinkan Subaru mengulangi waktu, namun kemampuan itu juga menyampaikan sebuah pertanyaan yang menarik kepada penonton. Jika kalian benar-benar bisa mengulangi hidup, apakah kalian akan menjadi lebih baik? Atau justru akan membawa penyesalan yang semakin banyak? Sebagian besar orang mengira kesempatan kedua akan membuat hidup menjadi lebih mudah. Re:Zero justru mengatakan sebaliknya. Kesempatan kedua hanyalah memberi peluang, bukan jaminan. Kalian tetap harus membuat keputusan, kalian tetap bisa gagal, dan kalian tetap harus menanggung akibat dari pilihan kalian. Disinilah Subaru mulai berubah menjadi sosok yang lebih dewasa. Bukan karena ia akhirnya berhenti membuat kesalahan, melainkan karena ia mulai memahami bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Yang terpenting bukan seberapa sering kita jatuh, melainkan apakah kita masih memiliki keberanian untuk berdiri kembali. Inilah alasan mengapa banyak penggemar Re:Zero menyebut perkembangan Subaru sebagai salah satu yang terbaik dalam anime modern atau anime sekarang. Perubahannya tidak terasa seperti dipaksakan. Ia tumbuh melalui pengalaman yang pahit, perlahan, dan seringkali menyakitkan, seperti manusia sungguhan. Jika ada satu kalimat yang bisa merangkum perjalanan Subaru hingga titik ini, mungkin kalimat itu adalah, keberanian bukanlah tidak pernah takut. Keberanian adalah tetap memilih melangkah ketika rasa takut belum juga pergi. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang ingin disampaikan Re:Zero, bahwa menjadi manusia bukan berarti selalu menang. Menjadi manusia berarti terus mencoba, bahkan ketika hidup telah berkali-kali membuat kita jatuh. Namun pembahasan kita belum sampai di situ. Masih ada satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab. Setelah membahas perjalanan Subaru dari awal hingga titik ini, kita akhirnya sampai pada pertanyaan terakhir. Mengapa setelah semua penderitaan yang ia alami, masih banyak orang yang membencinya? Jawabannya mungkin tidak sepenuhnya berada pada Subaru. Mungkin jawabannya justru berada pada diri kita sebagai penonton. Ketika menonton sebuah anime, kita memiliki satu keuntungan besar yang tidak dimiliki para karakter. Kita mengetahui hampir semuanya.
kita melihat siapa musuhnya, kita mendengar percakapan rahasia, kita mengetahui motif para tokoh. Bahkan seringkali kita melihat atau bisa menebak bahwa sebuah keputusan akan berakhir buruk sebelum karakter di dalam cerita menyadarinya. Betul kan? Karena itulah sangat mudah untuk mengatakan, kalau aku jadi Subaru, aku pasti memilih jalan yang berbeda. Namun apakah benar demikian? Coba bayangi semua informasi yang kalian miliki sebagai penonton tiba-tiba dihapus. Kalian tidak tahu nih siapa yang bisa dipercaya. Kalian tidak tahu siapa yang mengkhianati kalian. Kalian tidak tahu kapan bahaya datang. Yang kalian miliki hanyalah rasa takut, kebingungan, dan tekanan untuk menyelamatkan semua orang. Dalam keadaan seperti itu, apakah keputusan kalian benar-benar akan lebih baik? Belum tentu. Belum tentu. Nah, disinilah letak kejeniusan Re:Zero. Anime ini membuat kita merasa lebih pintar daripada Subaru, lalu perlahan menunjukkan bahwa kita hanya merasa pintar karena melihat cerita dari luar. Ada alasan lain mengapa Subaru sering ditolak. Ia tidak memenuhi fantasi kekuatan yang biasanya dicari sebagian penonton. Dalam banyak anime, tokoh utama hadir sebagai sosok yang ingin kita jadikan diri kita sendiri. Mereka kuat, mereka keren, mereka jarang ragu, mereka selalu memiliki jawaban. Subaru tidak menawarkan fantasi itu. Ia menawarkan sebuah cermin. Dan cermin seringkali tidak menyenangkan. Karena ketika melihat Subaru, kita tidak hanya melihat seorang tokoh fiksi. Kita melihat rasa takut yang pernah kita sembunyikan. Kita melihat kegagalan yang pernah kita alami. Kita melihat penyesalan yang masih kita bawa. Kita melihat diri kita ketika merasa tidak cukup baik. Mungkin itulah sebabnya Subaru terasa begitu nyata. Dan sesuatu yang terlalu nyata seringkali lebih mudah dikritik daripada diterima. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan di awal video. Apakah Subaru protagonis yang sempurna? Tidak. Ia tetap membuat kesalahan, ia tetap keras kepala, kadang ia masih bertindak berdasarkan emosi. Tetapi bukankah itu yang membuatnya terasa hidup? Bayangkan jika sejak episode pertama Subaru selalu mengambil keputusan yang benar, selalu tenang, selalu berhasil. Apakah perjalanan itu masih akan terasa berarti? Kemungkinan besar tidak. Karena kemenangan hanya terasa berharga ketika kita memahami seberapa besar harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Setiap senyum Subaru memiliki sejarah. Setiap keberhasilannya dibangun di atas kegagalan yang bahkan tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika akhirnya ia berhasil menyelamatkan seseorang, penonton hanya melihat hasil akhirnya saja. Subaru mengingat semua jalan yang berakhir dengan tragedi. Dan beban itulah yang membuat setiap kemenangan terasa begitu emosional. Ada sebuah pelajaran yang menurutku menjadi inti dari seluruh Re:Zero. Hidup tidak selalu memberi kita kekuatan untuk menghindari penderitaan, tetapi hidup selalu memberi kita pilihan tentang bagaimana menghadapi penderitaan itu. Subaru tidak pernah memilih untuk dipindahkan ke dunia lain. Ia juga tidak pernah memilih menerima return by death. Namun setiap kali dunia menghancurkannya, ia masih mencoba mencari alasan untuk bangkit. Bukan karena ia tidak takut, bukan karena juga ia tidak lelah, melainkan karena masih ada orang yang ingin ia lindungi. Dan terkadang satu alasan kecil sudah cukup untuk membuat seseorang terus berjalan. Mungkin inilah alasan mengapa Re:Zero tetap dikenang hingga sekarang. Anime ini bukan sekedar cerita tentang dunia fantasi ya. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang rasa bersalah, tentang penyesalan, tentang harga dari sebuah kesempatan kedua, dan tentang bagaimana seseorang yang merasa dirinya tidak berharga perlahan belajar menerima bahwa ia juga layak untuk hidup. Subaru bukan karakter yang meminta kita untuk mengaguminya. Ia meminta kita untuk memahaminya. Perbedaannya sangat besar. Mengagumi seseorang itu mudah. Memahami seseorang membutuhkan empati. Jadi, lain kali ketika kalian mendengar seseorang berkata, Subaru itu protagonis yang buruk, mungkin jangan langsung membantahnya. Sebaliknya, ajukan satu pertanyaan sederhana. Buruk menurut siapa? Menurut standar protagonis isekai atau menurut standar manusia biasa? Karena jika Subaru dinilai sebagai pahlawan tanpa celah, ia memang akan gagal. Tetapi jika Subaru dinilai sebagai manusia yang dipaksa menghadapi situasi yang mustahil, ia justru menjadi salah satu karakter yang paling jujur yang pernah ditulis dalam sejarah anime.
Dan mungkin alasan mengapa begitu banyak orang menghakimi Subaru bukan karena ia terlalu lemah, melainkan karena ia terlalu manusia.